efeknya kepada ekonomi nasional, dan beliau peduli bagaimana sesuai arahan Bapak Presiden penting sekali menjaga efisiensi dan efektif daripada program-program daripada tentu pendanaan yang ada di daerah. Dan saya juga terima kasih kepada Menteri UMKM Pak Maman yang memang melihat ini semua menjadi bagian juga sinergi program untuk kebangkitan UMKM di daerah, di mana yang namanya jualan UMKM itu kalau ada event biasanya laku atau di tempat yang memang sering dikunjungi. Nah, karena itu saya memberanikan diri bersinergi dengan beliau-beliau, dan saya melihat angka-angka yang real, bukan angka-angka yang bohong. Tadi saya sampaikan misalnya di dunia itu kalau kita bicara sport tourism angkanya 481 billion. Saya nggak tahu di triliunin kalau rupiah itu berapa ribu udah angkanya. Dan itu akan terus naik 4 kali lipat di tahun 2033. Dan didominasi oleh Amerika Serikat 40%. Nah, itulah kenapa kalau kita lihat kalau bicara sport tourism, industri olahraga, Amerika luar biasa. Nah, lalu kita bandingkan dengan di Indonesia. Saya rasa kalau fasilitas olahraga kita tidak kalah dengan banyak negara. Tetapi sayangnya fasilitas olahraga yang dibangun oleh pemerintah pusat dan daerah ini masih menjadi beban anggaran terutama untuk pemerintah daerah. Disitulah banyak sekali fasilitas olahraga itu setelah PON ataupun setelah dibangun itu mangkrak. Padahal kalau fasilitas-fasilitas ini bisa dipergunakan untuk event atau dikelola dengan baik, bukan tidak mungkin fasilitas olahraga ini menghasilkan sebuah keekonomian untuk pemerintah daerah, yaitu tadi yang disampaikan Pak Tito, mendapat pendapatan pajak dan lain-lain, dan juga si UMKM atau masyarakat daerah punya event-event besar. Nah, disinilah kenapa kita mendorong. Dan saya yakin pemerintah daerah yang punya visi yang sama dan ngerti keuangannya, ini pasti akan melakukan percepatan ini. Apalagi payung hukumnya, Permendagrinya sudah ada. Tinggal bagaimana implementasinya. Nah, di sini kami juga bersepakat dengan Pak Tito dan tentu Pak Maman, pemetaan daripada aset-aset yang ada di daerah supaya jangan, mohon maaf, sudah ada dibangun kembali sekedar untuk tadi ya program jangka pendek yang jangka panjangnya malah membebani daripada keuangan daerah tersebut. Nah, saya sudah benchmarking Pak Tito dengan Inggris. Kemarin saya diterima oleh Menteri Inggris. Salah satunya tugas daripada Kemenpora di Kementerian Inggris itu adalah memetakan bersama tentu Mendagrinya untuk bahwa penggunaan aset di daerah ini sesuai dengan kebutuhan publik dan masyarakatnya. Yang diutamakan publik. Jangan-jangan nanti ke depan Pak Tito yang diperlukan itu lapangan bola di desa-desa, bukan membangun stadion olahraga yang megah. Ya, dan over pembangunannya. Ya, di Inggris itu rata-rata 25 ribuan. Di kita banyak sekali yang sudah 40 ribu dan akhirnya tidak ada. Nah, hal-hal ini sejalan dengan tadi arahan Bapak Presiden, kita harus efisien, efektif, tepat sasaran, dan Presiden mau Bapak Presiden Pak Prabowo Subianto ada pertumbuhan ekonomi tidak hanya di nasional tetapi dari daerah ini harus memberi kontribusi pertumbuhan ekonomi yang tepat dan sasaran. Jadi itu rekan-rekan media, dan kami bersepakat nanti akan bikin tim pengawalan dan melaporkan kepada Bapak Presiden langsung mengenai kerjasama MOU ini sehingga ada impactnya buat program besar Bapak Presiden membangun bangsa tidak hanya ekonomi tetapi dengan manusianya, manusia seutuhnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentu Menteri Pariwisata akan menjadi bagian ke depan karena ini kan kita konteksnya baru bicara fasilitas olahraga. Artinya ketika kita bicara fasilitas olahraga, kami dari Menteri Dalam Negeri dan Menpora payung hukumnya dan tupoksinya jelas. Nah, kenapa kita libatkan UMKM? Kebetulan di daerah fasilitas olahraga itu memang harus kita sinergikan dengan para pelaku UMKM.
dan yang terbukti itu sangat efektif berjualan pada saat ada event, tidak hanya berjualan saja. Nah, lalu kalau kita lihat memang cabangnya hari ini itu kebetulan pemerintah sudah merenovasi dan membangun 20 stadion sepak bola yang Bapak Presiden Pak Prabowo juga ingin melanjutkan tambahan, mungkin kemarin statementnya 17 sampai 18 lagi. Nah, bagaimana dengan fasilitas olahraga lainnya? Tentu di Jakarta ada yang namanya Balai Rakyat. Kebetulan saya dulu mainnya di Balai Rakyat tuh di Tebet, jadi saya tahu. Nah, itu juga bisa kita kerjasamakan untuk tadi yang disampaikan oleh Pak Menteri, Pak Tito dan Pak Maman. Ini akan melebar ke olahraga lain. Jadi kita akan juga melibatkan cabang-cabang olahraga yang lain, sehingga langkah pertama kita akan membentuk tim untuk mendata database dulu Ibu, di mana saja. Nah, baru waktu itu kita melakukan pendampingan dan baru kita coba mencari partner-partner. Kalau yang olahraga sepak bola saya rasa klubnya di daerah masing-masing. Itu ada Bali United, ada PSMS dan lain-lain sudah ada. Nah, cuman kalau swasta yang lainnya nanti kita akan urun rembuk bagaimana kita melakukan itu. Salah satunya kita sudah melakukan event yang nanti Pak Tito dan Pak Maman juga sebagai pembicara, yaitu di Indonesia Sport Summit. Di situ pihak swasta kita udah undang. Ini tanggal 6 dan 7. Nanti itu yang saya bisa sampaikan pada saat ini. Terima kasih Ibu. Saya rasa JIS itu kan asetnya Pemda DKI. Insya Allah di Indonesia Sport Summit Pak Gubernur Pak Pram akan hadir, salah satunya menawarkan beberapa aset yang akan dikerjasamakan dengan pihak swasta. Jadi itu bagian dari payung yang bersama kita lakukan. Jadi Pak Gubernur DKI punya komitmen yang sama, ya kita mendukung tentunya. Yang saya sampaikan, saya bersama Pak Tito dan Pak Menteri UMKM, Pak Maman akan membentuk tim untuk mendata dulu fasilitas olahraga ada berapa banyak di Indonesia. Apakah sepak bola, ataukah balai rakyat, ataukah tertutup. Nah, di situ baru kita petakan sudah cukup atau berlebihan. Dan seperti apa kerjasama yang akan kita lakukan. Tadi Pak Tito salah satu paparan payung hukumnya dulu tadi. Jangan sampai nanti terobosan ini berkontradiksi dengan tentu aturan yang lainnya. Makanya tadi payung hukumnya ini kan. Nah, itu langkah satu. Langkah dua baru saya sepakat. Nanti baru kita memappingkan olahraga yang mana. Termasuk saya sudah ketemu Gubernur DKI bicara mengenai Ragunan. Jangan sampai juga nanti Bapak Presiden sudah akan membangun pusat pelatihan nasional ya yang sangat terbaik di Asia Tenggara, tetapi sinergisitas dengan daerah-daerah tidak maksimal. Makanya nanti kita petakan juga aset-aset seperti Ragunan di daerah-daerah lain yang kita akan sinergikan. Misalnya yang di daerah akan mulai dari SD SMP, yang di pusat akan mulai dari SMA dan seterusnya. Nah, ini yang kita coba sinergikan, termasuk pemetaan untuk daripada cabur-cabur potensi di daerah. Makanya kita tidak mau ke depan PON itu justru berbenturan tahunnya bersama Olimpiade, tetapi kita membuka PON itu bersama tahunnya dengan SEA Games. Artinya biar ada peta olahraga secara menyeluruh, SEA Games, PON atau PON SEA Games, ASEAN Games dan Olimpiade. Apalagi Bapak Presiden sudah memutuskan 21 cabur unggulan untuk ke Olimpiade. Nah, ini hal-hal ini yang saya rasa nanti sama-sama kita juga dengan pemerintah daerah untuk kembali menekankan pembinaan atlet harus ada di daerah bersinergi dengan pusat, tetapi setiap daerah juga punya kemampuan membina atletnya masing-masing, tidak saling bajak atlet. Sekarang ini saling bajak atlet setiap PON gitu. Bukan mendorong daripada cabur unggulan dan tadi putra daerahnya. Kalau udah tim nasional sudah tidak boleh ada kedaerahan, semuanya sama. Itu yang saya bisa sampaikan. Terima kasih sudah menonton. Silakan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya bola spotter.